Begitu dilihat, dia ini ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini mohon maaf seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya itu rusak. Beliau ini pakai baju merah kehitam-hitaman. Dan waktu itu Tiwi ini melihat sendiri bahwa perempuan ini seperti makan janinnya yang dikuburkan oleh Tiwi. Tiba-tiba sudah ada cowok di sampingnya Tiwi. Dia itu kayak ngelihat, dia buka mata, loh, kamu ini siapa? Nah, cowok ini bilang, aku suka sama kamu. Loh, kamu ini siapa kok masuk kamarku? Nah, tiba-tiba cowok ini meluk tubuhnya Tiwi dan dia langsung nyium pipinya Tiwi. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rani bahwa itu sosok Gondoruo yang dia ini bisa menyerupai siapapun. Jadi yang selama ini meniduri si Tiwi itu ya sosok Gondoruo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tiwi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini dan telah subscribe channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu alasan kenapa banyak narasumber yang ngirim cerita di Kembara Sunyi itu selalu menyamarkan namanya. Karena yang pertama, banyak sekali cerita-cerita yang masuk di email kami itu yang umumnya mereka ini bercerita tentang pengalaman pribadinya sendiri. Dan salah satunya alasan mereka nggak mau menyebutkan nama aslinya karena cerita mereka ini sangat sensitif dan kebanyakan dari mereka ini malu dengan ceritanya sendiri. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengirim cerita, dan meskipun cerita-cerita itu juga terpaksa mengungkapkan masalah pribadi mereka juga, termasuk seperti cerita ini, cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Tiwi. Tiwi ini tinggalnya di Salatiga, Jawa Tengah. Jadi dia cerita dulu ketika SMP, kedua orang tua Tiwi ini pergi ke Jakarta merantau, dan mereka punya satu toko di daerah Tanah Abang sana. Dan akhirnya pada saat itu Tiwi ini tinggal bersama neneknya. Nah, sampai sekitar kelas 2 SMA, neneknya ini meninggal. Nah, dari situlah karena orang tuanya ini sudah mengelola toko, jadi kedua orang tuanya tetap tinggal di Jakarta dan Tiwi masih di Salatiga. Tapi di sana Tiwi tetap nyaman karena dia meskipun tinggal sendiri di satu rumah, tapi di samping-samping rumah Tiwi ini adalah rumah dari tante dan juga budenya. Jadi di satu desa itu ada sekitar 5 rumah yang semua ini adalah keluarganya Tiwi. Nah, selama tinggal di sana ketika kelas 2 SMA itu, dia jalin hubungan dengan satu orang laki-laki. Jadi ketika Tiwi mau berangkat sekolah, dijemput oleh laki-laki ini, dan hubungan ini pun berlanjut sampai kemudian Tiwi pun mengakui bahwa
hubungan mereka ini kebablasan. Jadi mereka ini melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Hampir setiap hari laki-laki ini selalu main ke rumah. Nah, mereka pun melakukan hubungan itu. Sampai sekitar 6 bulan berjalan hubungan semacam itu, Tiwi ini agak curiga dengan kondisi badannya waktu itu. Dan dia langsung inisiatif untuk membeli test pack. Dia ingin tahu. Ternyata benar begitu Tiwi ini beli test pack, dites ternyata dia positif hamil. Nah, pada saat itulah awalnya Tiwi ini masih tetap tenang. Dipanggillah cowoknya itu dan disitulah mereka membicarakan bahwa pada saat itu Tiwi ini sedang hamil. Ini gimana? Kelanjutannya seperti apa? Kalau memang kamu mau bertanggung jawab, ya nikahi aku, ngomong ke kedua orang tuaku. Tapi waktu itu kelihatan sekali kalau si cowok ini kayak seolah-olah mengalihkan perhatian dan selalu seperti itu. Setiap kali ditanya selalu seperti itu. Nah, yang ada di pikiran Tiwi waktu itu, kalau ini terus-terusan seperti ini perutku ini akan terus membesar. Jadi dia langsung pada satu hari dia ngomong ke cowoknya, ya sudah, ini keputusan terakhirmu. Kamu mau terus nikahi aku atau kamu pergi dari sini. Kalau memang kamu pergi, kamu nggak tanggung jawab, biar aku yang urus semua. Nah, lagi-lagi cowoknya ini tetap dia bilang sesuatu tapi seolah-olah fokusnya nggak di situ. Jadi seolah-olah Tiwi ini paham, bisa menangkap maksudnya bahwa si cowok ini nggak mau tanggung jawab. Ternyata benar, keesokan harinya sampai seminggu kemudian si cowok ini nggak ada kabar lagi. Dan begitu Tiwi ini ke rumahnya, si cowok ini ternyata sudah ada di luar kota. Tiwi ini langsung inisiatif, dia telepon menghubungi satu temannya yang ada di Semarang. Dia ingat kalau temannya itu pernah membicarakan sesuatu tentang satu obat yang bisa menggugurkan kandungan. Nah, dalam cerita ini sensitif, jadi kami menceritakan ini bukan bermaksud untuk mengajari teman-teman seperti ini, tapi ini adalah pengalaman dari Tiwi yang sebenarnya terjadi seperti ini. Jadi lanjut, ketika itu Tiwi ini hubungin satu temannya yang di Semarang. Dan pada saat itu Tiwi langsung mengungkapkan bahwa dia hamil dan dia mau menggugurkan kandungan. Nah, karena permasalahan ini serius, si temannya ini sempat menasihati Tiwi banyak sekali supaya jangan digugurkan karena kamu sudah melakukan dosa yang pertama. Dan kalau kamu menggugurkan janin ini, otomatis kamu melakukan dosa lagi yang kedua. Dan dosamu akan bertumpuk-tumpuk. Nah, pada waktu itu, Tiwi ini mengakui bahwa waktu itu dia ini masih labil. Di usia-usia seperti itu, dia masih labil dan nggak ada pikiran yang panjang ke depannya. Dia berpikir gimana nanti tanggapan orang tuanya, juga saudara-saudaranya, dan tetangga-tetangga yang ada di sana. Jadi Tiwi tetap bersikuku, dia pengen menggugurkan kandungan. Nah, selang 2 hari kemudian temannya ini datang yang dari Semarang dan menyerahkan obat untuk menggugurkan kandungan itu. Setelah dikasih tahu bagaimana cara minumnya dan nanti dijelaskan, akhirnya Tiwi pun nurut dengan temannya ini. Jadi keesokan harinya temannya ini langsung kembali ke Semarang dan Tiwi langsung minum obat itu. Nah, singkat cerita, janin yang ada di kandungan Tiwi ini jatuh. Dan pada saat itu pertama kali Tiwi ini melihat janin yang jatuh dari rahimnya sendiri. Dia sempat nangis waktu itu. Tapi beberapa saat kemudian dia cepat melupakan. Nah, pada kondisi itu dia bingung harus ngapain dan kondisi perutnya masih sakit. Dia ambillah kain, dibungkuslah janin itu. Jadi sudah kelihatan tangan, kaki, dan kepalanya. Dan ukurannya sangat kecil sekali. Nah, karena Tiwi ini bingung, dia keluar ke halaman belakang rumahnya, dia gali tanah dan ditaruh di situ janinnya. Nah, begitu ada di sana, Tiwi ini pun kembali ke kamar. Dia masih memikirkan kejadian yang baru dilakukan itu. Dia seolah nggak percaya. Dia seolah nggak percaya bahwa baru aja dia menguburkan janinnya sendiri. Dan itu nggak ada satupun yang tahu. Nah, waktu pun berjalan. Nggak lama kemudian, Tiwi ini masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dia masih pergi ke sekolah. Dan si cowoknya Tiwi ini, nggak lagi terlihat di sekolah. Dan akhirnya Tiwi pun mulai melupakan hal itu. Sampai kemudian sekitar 2 minggu setelah kejadian itu,
dia ini tidur di kamar. Dan pada saat dia tidur, sekitar tengah malam, dia ini dengar kayak ada suara di belakang itu yang ada orang makan dengan lahap. Nah, karena dia ini penasaran, dia pun bangun. Karena sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mendengar ada sesuatu yang aneh di belakang rumah. Lah, Tiwi ini pun langsung menuju ke belakang rumah. Begitu dilihat, dia ini ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini, mohon maaf, seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya itu rusak. Beliau ini pakai baju merah kehitam-hitaman. Dan waktu itu Tiwi ini melihat sendiri bahwa perempuan ini seperti makan janinnya yang dikuburkan oleh Tiwi. Jadi dilihat oleh Tiwi, dia ini makan dengan lahapnya. Dan gak lama kemudian, sosok ini langsung melihat ke arah Tiwi. Jadi waktu itulah dia ini langsung takut, Tiwi takut masuk ke kamar. Dan masih gak percaya apa yang baru dia lihat itu. Jadi dia cuma diam di dalam kamar dan suara perempuan ini masih terdengar. Dia seperti mengunyah sesuatu dengan lahap. Dan kejadian itu berlalu sampai 10 menit kemudian. Barulah Tiwi ini baru bisa tenang di kamarnya. Dan dia nunggu sampai pagi hari, barulah dia bangun. Dan dia bingung mau cerita ke siapa. Di satu sisi lain, kalau dia cerita masalah itu, maka yang terjadi adalah orang lain tahu tentang masalahnya dia menguburkan janin bayi. Jadi dia diam waktu itu. Nah, kejadian itu pun berlangsung sampai beberapa lama. Sampai kemudian Tiwi ini duduk di kelas 3 SMA dan waktu itu mendekati ujian. Nah, singkat cerita, ada sepupunya Tiwi ini yang menikah. Dan semua saudara-saudaranya ini datang, termasuk kedua orang tuanya yang dari Jakarta ini datang, dan beberapa keluarga dari Surabaya ini juga datang. Nah, Tiwi ini punya sepupu dari Surabaya yang namanya Puspa. Nah, Puspa ini datang, dan waktu itu Tiwi ini ngelihat Puspa itu begitu kagum. Karena dulu ketika zaman-zaman masih SMP, terakhir dia ketemu Puspa itu, Puspa ini tampilannya biasa. Tapi pada waktu itu, karena Puspa ini sudah kerja di Surabaya, Puspa ini tampilannya seperti bintang model waktu itu. Jadi Tiwi ini betapa kagumnya ngelihat Puspa rambutnya panjang, terus matanya itu dia pakai soft lens, dan wajahnya itu putih bersinar. Nah, langsung Tiwi ini menghampiri Puspa karena sudah lama nggak ketemu. Tanyalah, Tiwi tanya, "Mbak, kamu kok sekarang cantik? Wajahmu itu putih bersinar, kamu perawatan di mana?" Lah, si Puspa itu cuma tersipu malu waktu itu. Nah, karena hari itu si Puspa ini bermalam di Salatiga, jadi mereka menghabiskan waktu bersama, mereka keluar bareng. Dan selama Puspa ada di Salatiga, Tiwi ini terus tanya tentang keseharian Puspa itu seperti apa. Nah, ternyata Puspa ini di Surabaya bekerja sebagai seorang SPG. Dan Puspa mengungkapkan bahwa gaji SPG itu banyak. Nah, Tiwi pun tertarik karena yang pertama dia melihat kalau dia punya uang, dia pasti bisa merawat tubuh dan bisa membeli apapun yang dia mau. Nah, dia pun bilang ke Puspa waktu itu, "Mbak, kalau aku lulus kuliah aku tak ke Surabaya ya. Aku pengen juga kerja kayak kamu." Nah, Puspa pun bilang, "Kerjaku itu nggak enak, kerjaku itu malam, dan kamu pasti nggak dibolehin sama orang tuamu." Nah, Tiwi bilang sekali lagi, "Ya, yang jelas aku nggak ngomong ke bapak sama ibu kalau aku kerja di Surabaya, kerja ikut kamu." Nah, pembicaraan itu pun selesai sampai di sana. Puspa pun kembali pulang ke Surabaya. Nah, singkat cerita, ketika si Tiwi ini lulus dari SMA, Tiwi pun langsung menghubungi Puspa. Dia langsung pengen ke Surabaya. Lah, Puspa pun menyambut seperti biasa. Begitu Tiwi sampai di Surabaya, dia langsung menuju ke kos-kosannya si Puspa. Jadi Puspa ini tinggal di satu kos. Ada rumah besar yang rumah ini tergolong rumah tua dengan bangunan zaman Belanda. Jadi jendela besar dan pintu-pintu besar. Dia ini masuk di satu buah garasi, dan setelah garasi itu melewati dapur, dan di belakang itu ada taman. Nah, di samping-samping taman inilah ada banyak sekali kamar, sekitar 7-8 kamar, dan semuanya ini dihuni oleh SPG-SPG. Nah, begitu pertama kali si Tiwi ini datang, dia langsung dipersilakan masuk ke kamarnya Puspa. Nah, sekali lagi waktu itu Tiwi ini ngelihat
ini kok barang-barang yang ada di kamar ini kok semua mewah-mewah. Ada TV dengan ukuran besar, sound system dengan ukuran yang besar. Dan di meja rias itu banyak sekali jam tangan koleksi dari si Puspa. Dan banyak sekali peralatan makeup di sana. Yang jelas waktu itu Tiwi ini benar-benar kagum. Kok kamu kayak gini mbak sekarang mbak, kamu punya segala sesuatunya. Si Puspa ini juga punya satu mobil untuk operasional dia sehari-hari. Jadi waktu itu Tiwi ini benar-benar pengen kerja seperti Puspa. Padahal dia nggak tahu sebelumnya Puspa ini kerja apa. Yang dia tahu Puspa ini seorang SPG. Nah awal-awal Tiwi tiba di Surabaya, Tiwi ini masih tinggal di satu kamar dengan Puspa. Dan mulailah Tiwi ini dikenalkan ke bosnya. Dan pada saat itu si bosnya ini langsung setuju. Dia langsung kepingin si Tiwi ini jadi bagian di timnya. Barulah mulai malam harinya itu dia mulai kerja. Nah, yang pertama kali yang membuat Tiwi itu aneh karena dia ini pakai baju yang serba minim. Jadi dia pakai rok di atas lutut dan kerjanya ini malam. Sekitar jam 9 malam dia dijemput mobil dan mereka ini pun masuk SPG itu. Sampailah dia di satu buah klub malam. Di sana mereka masuk dan sebelum-sebelumnya memang si Tiwi ini sudah dikasih tahu bagaimana prosedurnya untuk jualan. Nah ternyata yang dijual ini adalah produk minuman beralkohol. Dari situlah Tiwi ini tahu sebelum-sebelumnya Tiwi ini nggak pernah sama sekali menyentuh minuman beralkohol. Dan pada saat itu mau nggak mau dia harus ngicipi. Dia harus mencicipi gimana rasanya supaya dia bisa menjelaskan sedikit-sedikit ke kliennya. Nah malam itu pertama kali Tiwi tiba di klub malam, dia ngelihat suasana klub malam yang begitu riuhnya. Dan Tiwi ini juga kaget karena Puspa di sana ini begitu berani dengan laki-laki. Jadi ternyata mereka ini harus melayani kliennya, melayani tamu-tamu yang ada di sana, menuangkan minuman beralkohol dan menemani tamu selama semalam itu. Meskipun mereka ini nggak kurang ajar, tapi Tiwi ini juga takut karena sebelum-sebelumnya nggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi selama ada di klub malam itu dia nemenin minum customer-customer dan kadang-kadang dia ini juga dipegang beberapa bagian tubuhnya. Dan waktu itu Tiwi ini sempat bilang ke Puspa, "Mbak, kok ada tamu yang kayak gitu ya ke aku?" Nah si Puspa ini sempat bilang, "Udah kamu jangan katok-katok. Kalau kamu nggak kayak gitu ya kamu nggak dapat duit. Udah kamu biarin, emangnya megang kamu itu sampai sebatas apa sih? Wong ini juga di tempat rame. Nanti kalau kamu disuruh nemenin, dan mungkin dia pegang-pegang rambutmu, mungkin pegang di bagian-bagian tertentu, ya kamu biarin aja. Toh juga tipsnya besar." Nah mendengar pernyataan dari Puspa itu ya Tiwi ya akhirnya mau nggak mau dia harus melakukan itu. Dan sampai sekitar 2 minggu kemudian Tiwi pun mulai terbiasa. Dia mulai berani melayani tamu dan nemenin tamu. Dan Tiwi juga merasa setelah melayani tamu itu dia dapat tips yang besar. Belum juga gaji yang dia dapat. Jadi belum 1 bulan Tiwi kerja di sana dia sudah bisa beli barang-barang baru seperti tas, sepatu dan juga HP baru. Sampai kemudian setelah Tiwi ini menerima gaji barulah Puspa ini bilang, "Sudah Wi, kamu ngekos sendiri ya. Di situ di depan itu ada kamar kosong. Kamu ngekos sendiri. Nanti kamu kalau pengen beli TV, beli apa, kamu bisa beli. Jadi enak lah kamu bisa mandiri." Lah akhirnya Tiwi pun pindah kamar, dia ngekos di kamar yang kosong itu. Nah selama ngekos di sana, di kamar itu, ada beberapa teman-teman SBG ini yang juga ngelihat Tiwi itu serasa aneh. Begitu ada SBG yang mau menuju ke tempat jemuran, pasti melewati kamar Tiwi itu. Dan selalu orang-orang yang lewat di situ selalu melihat Tiwi itu dengan tatapan yang aneh. Nah akhirnya Tiwi ini pun tanya, "Mbak, kenapa sih Mbak kok tiap kali lewat kamarku kok selalu pandangannya aneh? Memangnya kenapa?" "Oh nggak apa-apa kok. Soalnya memang kamar ini kan lama kosong, nggak ada yang nempatin. Jadi ya tak kira masih kosong, ternyata kamu yang nempatin. Nggak apa-apa kok." Nah Tiwi pun nggak curiga. Nah sampai 2 bulan dia kerja di tempat itu, ada satu kejadian yang membuat Tiwi ini nggak bisa melupakan kejadian itu. Jadi mereka ini selalu berangkat di jam 9 malam, dijemput satu mobil dan menuju ke klub malam. Dan klub malam ini selalu berpindah-pindah.
Setiap harinya selalu berpindah-pindah. Dan mereka ini pulang sekitar jam 2, kadang jam 3 pagi, langsung masuk ke kos. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh mereka ini, begitu sampai kos, dia cuci tangan, cuci kaki, dan kadang-kadang nggak ganti baju, mereka langsung tidur, termasuk si Tiwi ini. Nah, malam itu, sekitar jam 2 dini hari, mereka baru sampai di kos, dan Tiwi langsung menuju ke kamarnya, dia cuci kaki, cuci tangan, dan langsung tidur. Nah, di sela-sela tidurnya itu, antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba sudah ada cowok di sampingnya Tiwi. Dia itu kayak ngeliat, dia buka mata, loh, kamu ini siapa? Nah, cowok ini bilang, aku suka sama kamu. Loh, kamu ini siapa kok masuk kamarku? Nah, tiba-tiba cowok ini meluk tubuhnya Tiwi, dan dia langsung nyium pipinya Tiwi. Nah, awalnya Tiwi ini risih, karena ini cowok siapa tiba-tiba masuk ke kamar, padahal kamar ini keadaan terkunci. Nah, memang Tiwi ini mengakui kalau di kos-kosan ini kos-kosan bebas, banyak sekali cowok keluar masuk. Tapi di jam seperti itu nggak pernah ada cowok yang berkeliaran di situ. Dan Tiwi ini mengakui kunci kamar ini sudah dikunci. Dan kenapa kok tiba-tiba ada cowok yang masuk di kamarnya? Nah, si cowok ini wajahnya itu nggak asing bagi Tiwi. Jadi seolah-olah Tiwi ini pernah ketemu dengan cowok ini. Nah, begitu si cowok ini mencium pipi Tiwi dan mencium bibirnya, sampai kemudian Tiwi ini seolah-olah menikmati waktu itu. Jadi pada saat Tiwi ini menikmati dan dia ini pasrah, si cowok ini pun meniduri si Tiwi. Nah, akhirnya terjadilah sebuah hubungan intim, dan pagi harinya sekitar jam 8 pagi, Tiwi ini pun bangun. Dilihat badannya itu capek semua. Dia tuh benar-benar capek dan punggungnya itu capek. Dia keluar kamar dan langsung sarapan seperti biasa. Hari itu dia belum cerita ke siapapun tentang kejadian yang dialami. Keesokan harinya Tiwi kerja seperti biasa dan lagi-lagi pulang sekitar jam 2 dini hari, masuk kamar seperti biasa. Dan pada saat itu, Tiwi ini dalam hatinya sempat berpikir, nanti jangan-jangan cowok ini datang lagi. Jadi dia ini nggak tahu yang datang ini manusia atau enggak. Yang jelas pada saat si cowok ini meniduri Tiwi, dia itu merasa puas. Jadi Tiwi itu merasa benar-benar menikmati kejadian waktu itu. Nah, begitu Tiwi ini tidur, ternyata benar. Si cowok ini duduk di samping pintu. Dia ngeliatin ke arah Tiwi. Jadi Tiwi pun buka mata, dia tanya, "Loh, kamu ngapain ke sini? Kamu tidur di sini?" Tiwi bilang seperti itu. Akhirnya cowok ini pun tidur di samping Tiwi, dan mereka pun melakukan hubungan itu lagi. Nah, kejadian itu terus-menerus. Hampir 2 hari sekali si cowok ini datang. Dan Tiwi itu menikmati kejadian waktu itu. Nah, setelah ketemu, Tiwi itu sempat tanya ke cowok ini, "Kamu itu dari mana?" Dia nggak mau jawab. "Namamu siapa?" Dia nggak mau jawab. Dan ketika terjadi hubungan itu, ketika posisi Tiwi ada di bawah, dan Tiwi itu coba ngelihat ke arah wajah cowok ini, tapi seolah-olah cowok ini wajahnya hitam semua. Nah, waktu itu Tiwi masih berpikiran positif. Mungkin suasana di kamar waktu itu gelap, jadi dia nggak bisa ngelihat wajahnya secara jelas. Sampai kejadian itu terulang lagi. Hampir 2 hari sekali si cowok ini datang, dan mereka selalu melakukan hubungan itu. 2 bulan kemudian, barulah Tiwi ini mengalami sesuatu yang aneh di badannya. Dia ingat kondisi tubuhnya ini dirasakan persis seperti pada saat itu dia hamil. Akhirnya Tiwi ini pun berinisiatif. Dia belilah test pack. Ternyata begitu Tiwi ini beli test pack, dia ini hamil. Lah, waktu itulah Tiwi ini benar-benar bingung. Karena dia nggak tahu cowok ini siapa. Dan Tiwi ini hamil pada saat itu. Dia harus minta tolong ke siapa. Kalau dia cerita ke siapa dan apa yang harus diceritakan. Padahal si cowok ini dia nggak tahu rumahnya di mana, namanya siapa, datangnya dari mana, dan perginya kapan, dia nggak tahu. Nah, dia terus diem. Sampai pada akhirnya beberapa hari itu Tiwi sempat nggak berangkat kerja. Dia bilang kalau badannya sakit semua. Dan itu persis seperti yang dirasakan oleh Tiwi ketika dia hamil pertama kali waktu itu. Nah, akhirnya setelah 2 hari Tiwi ini nggak kerja, dia sempat bilang ke Puspa, "Mbak, aku mau cerita sesuatu.
yang cerita ini kamu boleh percaya atau enggak, aku harus cerita. Nah, Puspa itu juga agak heran, kamu mau cerita apa kok kayaknya serius. Nah, mulailah cerita Tiwi bahwa dia didatengin satu cowok, dan selalu ketika cowok ini datang, selalu tidur dengan Tiwi. Dan sampai pada akhirnya Tiwi cerita bahwa aku ini hamil mbak sama cowok itu. Nah, Puspa ini bilang, cowok itu siapa? Rumahnya mana? Namanya siapa? Ayo kita minta tanggung jawab ke cowok itu. Lah Tiwi bilang, aku nggak tahu mbak. Cowok ini tiba-tiba datang masuk kamarku dan keluar, aku juga nggak tahu. Lah Puspa itu nggak percaya, loh kamu ini gimana toh? Yang datang ini cowok, kamu ngerasa kamu tidur sama cowok itu, tapi ketika kamu ini hamil, kamu ditanya siapa cowok itu, kamu nggak tahu. Lah terus cowok ini siapa? Hantu. Lah Tiwi bilang, iya mbak, bisa jadi. Loh yang benar kamu, Puspa ngomong seperti itu. Kamu yang benar Wi ngomong kayak gini. Iya mbak, aku ngerasa kok yang tidur sama aku ini bukan manusia. Lah Puspa yang mendengar cerita dari Tiwi itu nggak percaya. Puspa ini cuman diem, ya sudah lah Wi, nanti tak tanya ke temanku yang paham tentang kayak gini-gini. Lah Tiwi pun langsung masuk ke kamar. Beberapa hari kemudian Tiwi mulai berangkat kerja. Tapi dia masih bingung, ini harus gimana? Ceritanya harus gimana? Nah setelah kerja itu, 3 hari Tiwi bekerja, dan di hari ketiga itu Tiwi pulang seperti biasa. Dan pada saat Tiwi ini tidur, sekitar jam 3 dini hari, cowok ini tiba-tiba datang. Langsunglah Tiwi ini tanya, Mas, aku ini hamil karena kamu. Terus gimana ini? Nah si laki-laki ini mendekat ke arah Tiwi. Ya sudah, aku yang tanggung jawab. Benar ya kamu tanggung jawab? Iya. Lah Tiwi pun agak lega. Ya sudah, aku mau main ke rumahmu. Jangan, rumahku jauh. Kamu nggak perlu main ke rumahku. Aku yang tiap hari datang ke sini. Nah akhirnya pertemuan ini pun berakhir sampai di situ. Tiwi ini ngelihat perutnya ini mulai membesar. Karena pada hari itu sudah berjalan 3 bulan. Dan pada saat perutnya Tiwi ini membesar, dia bilang lagi ke Puspa, Mbak, ini perutku sudah kelihatan besar. Ini gimana? Aku harus izin kerja atau gimana? Nah Puspa itu lihat, maksudmu itu apa sih Wi? Karena yang dilihat oleh Puspa waktu itu, Puspa ini nggak melihat apapun yang berubah dari perut Tiwi. Puspa ini ngelihat Tiwi seperti biasa, perutnya nggak membesar dan nggak ada kejadian apapun. Jadi Puspa waktu itu nggak percaya, dan Tiwi ini sempat menjelaskan sekali lagi sampai tangan Puspa ini dipegangkan ke perutnya Tiwi. Dan Tiwi itu sekali lagi bilang, ini loh mbak, perutku sudah mulai besar. Lah si Puspa ini merasa bahwa Tiwi ini kok seolah-olah kayak orang stres. Padahal yang ada di pandangan Puspa waktu itu, perutnya Tiwi ini nggak besar sama sekali. Seperti layaknya perut normal. Jadi waktu itu Puspa ini juga agak bingung. Nah dari situlah Puspa mulai cerita ke teman-temannya. Coba kalian lihat, Tiwi itu loh, kok dia ini selalu bilang kalau dirinya ini hamil dan perutnya sudah mulai membesar. Lah otomatis teman-teman yang lain juga bilang, besar dari mana? Wong perutnya juga kayak gitu aja nggak membesar kok. Lah Puspa pun lega karena yang dilihat Puspa memang benar-benar apa yang dilihat oleh teman-temannya. Dari situlah Puspa menganggap Tiwi ini ada yang ganjil dengan dirinya. Ini kenapa Tiwi ini kok selalu bilang dia hamil, dia didatengin cowok dan lain-lain. Dan Tiwi pun diajak ke temannya. Jadi siang itu sekitar jam 12 siang, Tiwi diajak ke satu temannya. Temannya ini cewek. Dan begitu si Tiwi ini datang, si temannya Puspa ini yang namanya Mbak Rani ini langsung bilang, Dek, ini saudaramu. Iya mbak. Nah Puspa bilang ke Mbak Rani bahwa si Tiwi ini saudaranya. Saudara apa? Saudara jauh atau gimana? Oh enggak mbak, dia ini anaknya tanteku. Jadi ibuku itu kakaknya dari ibunya Tiwi ini. Nah si Rani ini menjelaskan ke Puspa, Dek, ada yang suka sama si Tiwi itu dan dia bukan dari golongan manusia. Nah Puspa itu juga kaget. Maksudnya gimana sih mbak? Nah tadi itu begitu si Tiwi ini datang, Rani ini melihat
di belakang Tiwi ini ada sosok tinggi besar yang hitam berbulu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rani bahwa itu sosok Gondoruo. Yang dia ini bisa menyerupai siapapun. Jadi yang selama ini meniduri si Tiwi itu ya sosok Gondoruo ini. Dia menyerupai laki-laki yang wajar seperti normal, seperti apa adanya. Jadi yang dilihat oleh Tiwi, tampilan Gondoruo ini seperti cowok pada umumnya. Loh, dia ini, sepupuku ini bilang, Mbak, kalau dia itu hamil. Itu gimana maksudnya? Ya memang secara mata normal, si sepupumu ini nggak hamil. Tapi kalau dilihat dari mata batin, dia hamil karena si Gondoruo itu. Loh, si Puspa itu tetap nggak percaya. Ini maksudnya gimana toh, Mbak? Aku nggak percaya kayak hal-hal seperti itu. Lah Rani menjelaskan sekali lagi. Sudahlah, yang jelas, si sepupumu ini hamil karena Gondoruo itu. Dia lagi nunggu di depan rumah. Dia nggak berani masuk karena ada aku di sini. Jadi kelihatan Rani ini bisa melihat di balik pintu itu si Gondoruo ini dia mondar-mandir, sosok tinggi besar hitam, dan matanya merah terus memandang ke arah Rani. Tapi Rani paham bahwa dia nggak berani masuk, karena Rani ini punya pengawal-pengawal yang ada di situ. Jadi di rumah Rani ini penuh pengawal-pengawal yang bawa tombak segala macam, dan sosok Gondoruo ini nggak berani masuk ke rumah Rani. Nah, setelah diberi penjelasan oleh Puspa, sudah pilihannya kayak gini. Bayi ini harus dilahirkan, atau memang digugurkan. Nah, sontak pada waktu itu Puspa ini langsung bilang, nggak mau aku, Mbak. Aku nggak mau sepupuku nanti melahirkan anak Gondoruo. Nah, posisi si Tiwi ini jauh dari tempat Rani dan Puspa ini bicara. Jadi kemungkinan Tiwi waktu itu nggak dengar apa yang dibicarakan Puspa dan Rani. Nah, pada saat itulah mereka ini sampai pada satu kesepakatan, ya sudah, kalau gitu kita lakukan ritual supaya anak Gondoruo ini digugurkan. Nah, akhirnya mereka pun pulang. Setelah kejadian itu, si Puspa ini cerita ke Tiwi, Wi, sebenarnya cowok yang datang ke kamu itu hampir tiap hari dan niduri kamu itu adalah sosok Gondoruo. Nah, percaya nggak percaya, inilah yang terjadi, Wi. Jadi selama ini kamu itu ditiduri oleh sosok Gondoruo. Tadi Mbak Rani itu bilang ke aku kalau sosok Gondoruo ini menampakkan wujudnya. Dia itu hitam, tinggi, besar, dan matanya merah. Tapi dia nggak berani masuk ke rumah Mbak Rani. Nah, Tiwi itu diem. Akhirnya nggak lama kemudian Tiwi ini pun cerita bahwa dia waktu itu mengakui mungkin iya sosok yang nidurin aku selama ini sosok Gondoruo. Karena ada satu kejadian, ternyata Tiwi mulai cerita, ada satu kejadian malam itu ketika cowok ini datang. Tiwi itu merasa ada bau yang nggak sedap sama sekali. Dia mencium bau seperti bau hewan yang lebus kalau kata orang Jawa. Baunya benar-benar menyengat ketika cowok ini datang. Dan begitu si cowok ini nidurin Tiwi, bau keringat itu benar-benar membuat Tiwi ini hampir muntah karena bau keringat si cowok itu. Dan pada sekelebatan Tiwi itu melihat mata cowok ini benar-benar merah menyala dan bau keringatnya itu benar-benar busuk sekali. Dari situlah Tiwi menghubungkan hal itu dengan cerita yang diceritakan oleh Puspa dan Rani. Tiwi percaya bahwa sosok yang selama ini meniduri dirinya adalah Gondoruo. Nah, dari situlah kemudian Puspa menawarkan ke Tiwi, ya sudah, kata Mbak Rani, kita bisa melakukan ritual supaya janin Gondoruo ini digugurkan, supaya kamu nggak jadi melahirkan anak Gondoruo. Nah, dari situlah kemudian Tiwi mulai melakukan ritual yang disarankan oleh Mbak Rani. Hampir 2 hari sekali, Tiwi dan Puspa selalu datang ke rumah Mbak Rani dan mereka melakukan ritual yang tidak dijelaskan di email ini, ritual apa yang mereka lakukan. Yang jelas ritual ini dilakukan hampir 2 hari sekali selama seminggu berturut-turut, dan sampai kemudian di pandangan Tiwi, perut yang tadinya besar ini sudah mulai kempes. Nah, dari situlah kemudian Tiwi cerita ke Puspa bahwa perutnya sudah nggak lagi buncit. Nah, Puspa pun agak lega waktu itu. Nah, malam-malam kemudian cowok ini nggak lagi datang. Nah, sampai pada satu kejadian si Puspa ini sendirian di kos. Dan pada saat itu Puspa ini mau keluar dari kamar. Dia ngelihat ada sosok tinggi besar yang tiba-tiba masuk ke kamarnya Tiwi. Lah, karena Puspa ini takut, dia pun masuk ke kamar. Dia coba telepon ke HP-nya Tiwi. Ternyata HP-nya Tiwi ini nggak diangkat oleh Tiwi.
Tapi pada waktu itu Puspa sudah diam, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Keesokan harinya barulah si Puspa ini tanya ke Tiwi. Dia cerita bahwa malam itu ada sosok tinggi besar yang masuk ke kamarmu, Wi. Tiwi pun cerita, iya Mbak, malam itu si cowok itu datang lagi. Terus gimana? Dia marah Mbak. Jadi Tiwi ini cerita, malam itu ketika Tiwi ini tidur, cowok ini datang. Dan cowok ini datang dengan tampilan yang berbeda seperti sebelumnya. Dia wajahnya hitam, berbulu besar, dan matanya merah. Dia seolah-olah marah ke Tiwi. Karena Tiwi ini sudah melakukan ritual dengan Rani dan sampai menggugurkan kandungannya itu. Jadi waktu itu Tiwi ini sampai diancam mau dibunuh. Dan Tiwi ini mengungkapkan sekali lagi dia nggak takut sama sekali dengan sosok itu. Nah setelah kejadian itu, karena Tiwi ini merasa terancam, Tiwi pun mulai pindah kos-kosan. Dia cari kos-kosan yang bangunannya lebih modern, dia ngekos di sana. Dan sampai kejadian itu, kemudian dia nggak lagi didatengin sosok genderuwo ini. Nah, cerita itu pun berlalu sampai kemudian Tiwi ini kembali pulang ke Salatiga karena kedua orang tuanya membuka toko di Salatiga dan Tiwi menjaga toko itu. Nah, sampai di sekitaran tahun 2016, Tiwi ini kenal dengan satu orang laki-laki dan pada saat si laki-laki ini mau melamar Tiwi, Tiwi cerita semuanya tentang kejadian yang pernah dialami pada saat dia SMA yang pernah menggugurkan kandungan dan sampai dia cerita pernah ditiduri sosok genderuwo. Ternyata walhasil cowok ini menerima semua keadaan Tiwi. Dan sampai hari ini Tiwi sudah punya 2 orang anak dan mereka tinggal di Salatiga. Jadi cerita inilah yang diceritakan oleh Tiwi dan cerita ini sangat sensitif sekali menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami oleh Tiwi. Jadi harapan dari Tiwi ketika ceritanya ini diceritakan di Kembara Sunyi, harapannya adalah teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Bahwa ketika kalian melakukan satu dosa, maka bisa jadi akan ada dosa yang lainnya. Seperti yang pernah dilakukan Tiwi ketika melakukan hubungan di luar nikah dengan pacarnya. Dia sudah melakukan dosa. Dan dosa kedua yang dilakukan oleh Tiwi adalah membunuh kandungannya sendiri. Dan pada saat ini pun dengan cerita yang dikirimkan oleh Tiwi pada emailnya, dia seringkali menghentikan emailnya karena dia sedih dengan kejadian yang pernah dialami dan dia sangat menyesal sekali dengan kejadian pada waktu itu. Nah, semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.